Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jan Sopian dari Prodi Administrasi Bisnis 6. Di sini saya akan membuat video presentasi yang temanya pengendalian sosial dengan subtema yang akan saya ambil dalam video ini ialah peran orang tua dalam pengendalian sosial. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah sosiologi. Sebelum masuk ke subtema yang akan saya bawakan, saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu pengendalian sosial. Pengertian atau pandangan pengendalian sosial menurut para ahli. Yang pertama, menurut Bruce J. Cohen, pengendalian sosial adalah cara-cara atau metode yang digunakan untuk mendorong seseorang agar berperilaku selaras dengan kehendak sekelompok atau masyarakat luas tertentu. Sedangkan menurut Harton, pengendalian sosial adalah segenap cara atau proses yang ditempuh oleh sekelompok orang atau masyarakat sehingga para anggotanya dapat bertindak sesuai harapan kelompok atau masyarakat. Fungsi dan tujuan dari pengendalian sosial. Pengendalian sosial memiliki fungsi untuk menguatkan nilai dan norma sosial, keyakinan masyarakat yang ada mengenai tujuannya untuk mengurangi perilaku penyimpangan sosial yang mungkin dilakukan oleh seseorang. Dengan adanya penanaman nilai dan norma, seseorang akan mengerti untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan dirinya sendiri serta orang lain. Jenis pengendalian sosial. Jenis pengendalian sosial dapat dibagi menjadi dua jenis, di antaranya pengendalian formal atau resmi serta pengendalian informal tidak resmi. Selanjutnya, berdasarkan sifatnya, jenis pengendalian sosial juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengendalian sosial kuratif melalui pembinaan serta pengendalian sosial partisipatif, yang artinya mengikut sertakan si penyimpang yang sudah tobat untuk mengingatkan orang lain. Cara pengendalian sosial. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melakukan pengendalian sosial. Di antaranya persuasif atau nasihat, koersif atau paksaan, sosialisasi atau menanamkan nilai dan norma, preventif sebelum terjadinya pelanggaran, serta represif sesudah terjadinya pelanggaran. Bentuk pengendalian sosial. Dalam kehidupan terdapat berbagai macam bentuk dari pengendalian sosial yang dapat dilakukan atau dilihat. Bentuk pengendalian sosial tersebut diantaranya melalui gosip, teguran, sanksi, pendidikan, serta melalui keagamaan. Masuk ke tema utama yang saya bawakan, yaitu peran orang tua dalam pengendalian sosial. Mengapa saya membawa tema ini? Alasannya karena orang tua atau keluarga adalah elemen pertama seorang individu berinteraksi sebelum dia terjun ke lingkungan pendidikan ataupun masyarakat. Orang tua sangat berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai sosial dan norma, serta mengurangi pelanggaran sosial yang terjadi di dalam keluarga itu sendiri ataupun di dalam lingkungan masyarakat, baik secara preventif, represif, ataupun koersif. Contoh peran orang tua dalam pengendalian sosial. Yang pertama, menyadarkan makna pengendalian sosial. Orang tua menyadarkan bahwa cara pengendalian sosial, pengendalian diri tidak semata-mata terdiri dari paksaan, hukuman, dan sebagainya. Namun jauh lebih luas, meliputi segala proses baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, yang bersifat mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa untuk mematuhi kaidah dan nilai sosial yang berlaku. Sehingga ketika sudah memahami dengan detail, maka dia akan mengikuti dan menjalani dengan baik. Sebagai contoh,
kakak saya selalu mengajarkan anaknya untuk selalu membuang bekas makanan atau sampah ke tempatnya. Hal tersebut selalu dilakukan oleh kakak saya hingga akhirnya anaknya terbiasa dan mandiri untuk membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, mencegah kekeliruan. Peran pengendalian yang dilakukan orang tua terhadap anggota keluarga dapat dilihat dari usaha melakukan pencegahan terhadap terjadinya gangguan pada keserasian antara kepastian dan keadilan. Adapun usaha misalkan dijalankan melalui proses sosialisasi pendidikan formal dan informal. Contohnya yaitu ketika kakak saya membawa anaknya pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Namun dikarenakan masih kecil atau balita, maka anaknya malah bermain dan lari-larian di dalam masjid. Dan yang pasti akan mengganggu jamaah-jamaah yang lain. Maka penanggulangan yang dilakukan oleh kakak saya yaitu menasehati anaknya supaya ketika melaksanakan sholat dia tetap di sampingnya. Dan apabila dia tidak menurut, maka kakak saya mengancam tidak akan membawanya lagi pergi ke masjid. Seiring berjalannya waktu bisa diatasi, meskipun pada awalnya susah untuk diterapkan. Yang ketiga, tidak memaksa atau menggunakan kekerasan. Proses pengendalian sosial yang dilakukan oleh orang tua dapat dilakukan dengan cara yang halus, sebab orang tua mengerti karakter dari keluarganya sehingga tidak memaksa atau menggunakan kekerasan. Yang keempat, memaksa tanpa menyakiti. Paksaan dapat dilakukan pada suatu keluarga yang hendak melakukan perubahan aturan. Karena di dalam keadaan seperti itu, pengendalian sosial berfungsi untuk membentuk kaidah lama yang telah goyah. Namun, cara paksaan pun memiliki batas dan tidak selalu dapat diterapkan, karena biasanya kekerasan atau paksaan akan melahirkan reaksi negatif yang akan mencari kesempatan dan menunggu pemberontakan. Contohnya, ketika kakak saya selalu bermain dengan anak tetangga yang terbilang memiliki perilaku yang kurang baik dan akan memberikan dampak negatif kepada anak kakak saya, seperti selalu berkata kasar dan berperilaku tidak sopan terhadap orang dewasa. Maka cara yang dilakukan oleh kakak saya yaitu dengan cara memaksa anaknya untuk diam di rumah dan bermain dengan mereka. Dalam hal itu dapat dilihat kakak saya bertindak supaya menghindarkan anaknya dari pengaruh dari luar yang kurang baik. Yang kelima, menjauhkan dari yang tidak seharusnya. Memberikan pedoman pada anggota keluarga bagaimana mereka harus bersikap dan bertingkah laku, serta memberikan pegangan kepada anggota keluarga untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Misalnya, dalam keluarga, orang tua harus mendidik anak, sementara anak diharapkan menghormati dan membela nama baik keluarga. Orang tua berperan dalam membentuk kepribadian anak agar sesuai dengan harapan orang tua dan masyarakat pada umumnya. Kesimpulan dari materi yang saya bawakan yaitu orang tua adalah elemen terpenting yang sangat penting sekali dalam kehidupan anak, sehingga keluarga diharapkan bisa bertindak sebagai pengontrol supaya anak dapat berperilaku baik dan tidak menyimpang dari kaidah dan norma dan nilai-nilai yang berlaku di dalam keluarga ataupun yang paling penting di lingkungan masyarakat. Mungkin sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.